Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nanda Syifa. Di sini kita masuk ke materi data stack dengan Python. Nah, data stack dengan Python itu bisa kita sebut kayak sebuah pendekatan integrasi untuk mengelola, memproses atau menganalisa data secara efisien. Bisa menggunakan berbagai tools dalam ekosistem Python lah. Nah, dalam materi ini kita juga bakal ngebahas gimana kita ngebangun alur kerja data yang solid, mulai dari pengumpulan data, pembersihan data cleaning, transformasi hingga visualisasinya. Dan juga kita manfaatin banyak pustaka populer seperti Pandas, NumPy, Matplotlib dan lain-lainnya. Melalui pendekatan ini kita harap kita juga bisa memahami konsep fundamentalnya ya, karena kayaknya di sini kita cuma ngebahas fundamentalnya aja nih dari data stack, serta kita juga mengimplementasikannya nih dalam satu kasus ya buat analisis data. Oke, kita langsung masuk ke bagian kedua. Oke, operasi stack dasar. Nah, operasi stack dasar tuh ada dua ya. Yang pertama itu komponen push atau menambah atau menghapus ya, itu disebut komponen pop. Nah, operasi push itu adalah proses menambahkan elemen ke stack selama stack itu belum penuh. Jadi kita bisa membutuhkan batasan atas stack yaitu n untuk menentukan apakah si stack ini udah penuh atau belum. Nah, jika stacknya penuh, operasi itu operasi pushnya tuh tidak bisa dilakuin gitu. Sama kayaknya kalau posisi pop. Nah, kalau posisi pop ini adalah operasi sederhana dalam stack yang digunakan untuk menghapus elemen teratas dari stack tersebut. Dan operasi ini mengikuti prinsip LIFO ya, last in first out, yaitu elemen terakhir yang ditambahkan ke stack yang akan menjadi elemen pertama yang akan dihapus. Nah, berikut juga ada implementasi operasi push-nya, dan di sebelah sini ada input, ada output-nya. Nah, dan ini juga adalah implementasi operasi pada pop yang sudah kita buat di Visual Studio Code atau menggunakan Python. Contoh penggunaan stack itu ada dua ya, untuk mengecek kalimat palindrom dan untuk mengubah bilangan desimal ke binar. Nah, berikut adalah pencetakan kalimat palindrom, cara push dan popnya. Dan kalimat palindrom ini adalah kalimat yang dapat dibaca sama baik dari depan maupun dari belakang. Contohnya, kasur ini rusak, Ibu Ratna antar ubi, saya Malaya Mas. Kayak gitu. Oke, kita masuk ke bagian mengubah desimal ke binar. Mengubah desimal ke binar itu dilakukan dengan cara membagi bilangan desimal tersebut secara berulang dengan angka 2 sambil mencatat sisa hasil dibaginya 0 atau 1 di dalam setiap langkahnya. Dan proses ini tuh dilanjutin hingga hasil pembagian itu mencapai 0. Setelah itu, angka-angka sisa yang diperoleh disusun dari bawah ke atas untuk membentuk bilangan binar. Misalnya, bilangan desimal 13 dibagi 2 secara langsung atau secara berulang maksud saya. Nah, itu menghasilkan sisa 1,1,0 dan 1 sehingga bilangan binarnya adalah 1101. Nah, proses ini juga digunain karena sistem binar hanya digunain angka 0 dan 1 untuk mempresentasikan sebuah data. Selanjutnya adalah ungkapan aritmatika. Nah, ungkapan aritmatika ini adalah ekspresi matematika yang menggunakan operator kayak plus, minus, dan operan, angka atau variabel untuk merepresentasikan perhitungan. Dalam sebuah komputasi ini, ungkapan aritmatika dapat ditulis dalam 3 mode, yaitu infix, prefix, dan postfix. Infix itu dalam format infix, operatornya ditempatkan di antara 2 operan seperti pada notasi matematika yang contoh umumnya tuh adalah A plus B. Kalau prefix itu notasi Polandia, atau bisa sih ya benar, notasi Polandia. Dalam format prefix itu operator dituliskan sebelum kedua operan, contohnya plus AB gitu. Notasi ini juga mempermudah evaluasi ekspresi oleh komputer karena ini tuh nggak perlu tanda kurung. Dan yang ketiga itu ada postfix, itu adalah disebutnya ya, notasi reverse Polish. Dalam format postfix ini operator itu ditulis setelah kedua operan.
Contohnya A, B, plus. Format ini juga bisa dibilang tuh populer lah dalam komputasi karena emang mempermudah proses evaluasi menggunakan tumpukan dari stack. Dan ketiga mode ini memiliki keunggulannya masing-masing, terutama dalam cara pengekspresian tersebut diproses oleh manusia dan komputer. Dan sebagai kesimpulannya, ungkapan dari aritmatika itu mainin peran penting banget ya dalam perhitungan matematika maupun sebuah pemrograman. Dengan pemahaman 3 metode penulisan infix, prefix, dan postfix, kita juga dapat mengidentifikasi format yang paling sesuai untuk kebutuhan tertentu, baik untuk pemrosesan manual maupun otomatis. Dan setiap metode memiliki keunggulan dan keunikannya tersendiri lah, terutama dalam hal kemudahan evaluasi dan penerapannya pada algoritma komputer. Dengan pemahaman ini diharapkan kita mampu mengaplikasikan konsep tersebut secara efektif dalam berbagai konteks komputasi dan matematika. Baiklah, saya rasa untuk pembahasan kali ini cukup. Mohon maaf bila ada salah kata, kekurangan maupun kesalahan dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya sangat mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.